Jadi koran-koran yang masuk ke dunia digital tuh masih proses bisnisnya sama, mencari pelanggan, mencari iklan. Padahal transformasi digital itu kan betul-betul membuat model bisnis baru, membuat ekosistem digital yang bisa menunjang. Artinya gini, di dalam jurnalisme digital itu kita harus membentuk ekosistem di mana sebetulnya model bisnis persnya juga berubah. Kita gini Pak Bud, kita kan sudah berkiprah secara teknis ya, kita bekerja di industri pers hampir 30 tahun. Artinya kita berada dalam perkembangan atau kita mengikuti perkembangan fase-fase perkembangan industri pers di kurun waktu itu ya, selama 3 dekade. Nah, Pak Budi juga mengalami ketika masuk komputerisasi, kemudian juga terakhir digitalisasi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi juga terjadi perubahan gaya jurnalistik ya, dari kita dulu yang sudah lama dicetak, betapa kita harus wajib mematuhi kode etik, perilaku wartawan, terus di dapur redaksi kita begitu ketat gitu kan, mulai dari penugasan, editing, rapat-rapat sampai penentuan topik-topik yang akan kita angkat. Nah, Pak Budi melihat perkembangan jurnalistik sekarang ya, dan teknologinya seperti apa Pak Budi? Ya kan gini Pak Nunu ya, sebetulnya yang selalu menjadi perhatian atau pertanyaan kita adalah apakah dengan adanya teknologi internet, dengan adanya media sosial gitu, apakah jurnalisme itu diperlukan tidak gitu ya? Karena kan jargonnya pada waktu pertama kali media sosial ada adalah citizen journalism, di mana setiap orang bisa jadi reporter, dia bisa mereport dan sebagainya. Nah, kenyataannya tidak semua orang bisa melaporkan sesuai dengan kaidah jurnalistik ya. Misalkan kalau kita kaidah jurnalis itu tidak boleh mengangkat hal-hal yang ngeri, yang berdarah-darah, tapi di media sosial kan kalau kita lihat kecelakaan di jalan, korban difoto dan sebagainya, itu kan nggak mungkin muncul di jurnalistik. Nah, kedua, jurnalistik itu kan ada pendalamannya, in-depth dan investigasi. Nah, minimal 5W1H ya dulu ya. 5W1H gitu. Nah, ketika mulai ada Detikcom, saya ingat tuh Mas Sabto Anggoro, ketika mulai mendirikan Detikcom, dia bilang kan, sekarang mah sudah tidak zaman lagi 5W1H, asal 3W1H gitu kan. Jadi kalau ada kecelakaan, belum tahu siapa who-nya, belum tahu bagaimana kecelakaannya, pokoknya asal 3W itu sudah bisa diupload. Nah itu Sabto Anggoro. Tapi belakangan Mas Sabto ini menyesal. Dia kemudian mendirikan Kumparan atau Tirto, kembali ke kita Indef, ya kembali ke kita 5W1H. Salam Mas Sabto. Nah, tapi kan kenyataannya jurnalisme sekarang itu kita mengenal jurnalisme clickbait kan. 5W1H-nya hilang. Kadang-kadang media-media tertentu itu membuat isu sendiri, dikonfirmasi sendiri, ternyata setelah dikonfirmasi ternyata itu tidak benar gitu. Jadi kenyataannya tidak ada lagi tradisi-tradisi investigatif, in-depth gitu. Kan ini sebetulnya ironi ya, karena justru sebetulnya masuk ke jurnalistik digital itu sebetulnya kita memasuki era big data kan. Justru di situ tuh data bejibun, 3V itu volumenya, variasi datanya, sama velocity kecepatan. Artinya kalau misalnya kaidah-kaidah jurnalistik dipakai pun sekarang bisa lebih mudah. Lebih mudah karena data jurnalisme itu kan
kita lebih tahu ya, di web kita buka Google Analytics, profil pembaca kita tahu, gitu. Kemudian tren yang diinginkan pembaca tahu, gitu ya. Jadi untuk laporan-laporan yang mendalam sebetulnya bisa, gitu. Cuma kan media-media terutama yang online sekarang itu berlombanya di kecepatan, gitu. Jadi mereka tidak sempat membuat isu-isu yang mendalam, yang investigasi apalagi. Iya. Nah, akhirnya ya mereka berlomba ke clickbait untuk memancing klik sebanyak-banyaknya. Nah, apa gunanya clickbait banyak tapi misi media atau misi pers yang sebenarnya untuk memberikan pengetahuan yang firm ke masyarakat itu tidak tercapai? Ya sebetulnya gini lah, saya paham bahwa sebetulnya ya berita-berita kita ya waktu di pikiran rakyat kan tahu betul bahwa berita-berita investigasi, berita-berita in-depth itu kan perlu biaya ya. Iya. Perlu biaya banyak. Nah dulu ketika koran masih jaya, belum ada internet, kan koran itu iklannya banyak sehingga penghasilannya banyak dan bisa membiayai good journalism itu. Nah, tapi kan ketika misalnya sekarang itu media online atau web portal itu menjamur gitu Pak Budi, artinya si ekonomi yang menopangnya juga bagus nih ya. Ya kita lihatlah beberapa portal web juga sudah pendapatannya juga sudah bagus, iklannya sudah bagus, kemudian sebarannya juga sudah bagus, AdSense-nya juga sudah bagus. Lah, kenapa kok tidak segera kembali ke kita pers yang sebenarnya? Nah menurut saya satu jawabannya, pers sekarang tidak memahami transformasi digital. Oke. Apa itu transformasi digital? Kalau menurut teori kan ada 3 tahapan ya digital itu. 1 digitisasi, digitisasi, 2 digitalisasi, 3 transformasi digital. Nah, digitisasi itu cuma ya memindahkan konten cetak ke online gitu. Memindahkan koran dari tadinya kertas ke bentuk PDF gitu. Nah, kalau digitalisasi mulai melibatkan proses-proses digital dalam bisnisnya. Jadi misalkan kalau dulu dengan vendor transaksinya cash, sekarang pakai mobile banking dan pakai edisi dan sebagainya. Nah itu digitalisasi proses, tetapi baik digitisasi maupun digitalisasi itu kebanyakan di kita prosesnya proses lama, artinya cuma memindahkan pekerjaan manual, pekerjaan konvensional ke digital. Kayak tadi lah, kayak kata Pak Nunu ya, pendapatannya dari iklan gitu. Nah, kan mencari sekarang itu biasanya media mencari subscriber. Subscriber itu apa? Pelanggan. Kan ini kan model bisnis koran ya, gitu, mencari pelanggan. Nah, kemudian mencari iklan gitu. Jadi koran-koran yang masuk ke dunia digital tuh masih proses bisnisnya sama, mencari pelanggan, mencari iklan. Gitu. Padahal transformasi digital itu kan betul-betul membuat model bisnis baru, membuat ekosistem digital yang bisa menunjang kegiatan itu. Sebagai contoh misalkan apa betul kita artinya gini, di dalam jurnalisme digital itu kita harus membentuk ekosistem di mana sebetulnya model bisnis persnya juga berubah. Jangan cuma cari iklan gitu. Nah sekarang kan orang cari iklan, untuk cari iklan gimana? Dia berlomba-lomba clickbait kan, gitu, supaya iklannya mahal. Tapi dimanapun iklan di online itu pasti harganya lebih murah daripada iklan di print dulu gitu. Sebetulnya kan model-model bisnis lain banyak. Misalkan koran-koran apalagi yang lama Pak Nono itu kan arsipnya banyak ya. Nah, sekarang kan lagi gandrung yang namanya NFT ya.
wah kan luar biasa tuh gitu. Kalau arsip-arsip itu kita berdayakan, dulu nggak kepikir arsip itu mau jadi apa. Sekarang itu kalau jadi NFT, ya, non fungible token gitu kan, akan jadi modal bisnis yang miliaran, ratusan miliar. Dan arsip-arsip media itu terakurasi ya. Akurasi, dan itu adalah sejarah gitu. Nah, Iya. cuma kan nggak sadar bahwa sebetulnya arsip itu sekarang dengan teknologi sekarang bisa kita monetisasi. Bukan cuma kayak dulu fotokopi bayar berapa, NFT gitu. Nah, Pak Budi gini, kan kita juga sekarang adalah konsumen informasi digital ya. Selain kita masih baca koran, tapi juga kita sering browsing lah, lihat-lihat informasi dari gadget kita. Nah, tapi saya nih sering sekali mendapat pengalaman buruk ya ketika membaca informasi judulnya kieu, usina lain. Ya. Judulnya garila lah, maksudnya judul yang dulu kita bahkan tidak terpikirkan untuk membuat judul seperti itu. Nah, sekarang kok pers atau media kekinian itu kok bisa senyaman itu ya membuat judul-judul, menyajikan pemberitaan-pemberitaan yang ya jauh sekali dari mutu yang kita butuhkan gitu Pak Budi. Ya menurut saya satu hal aja, media mainstream sekarang kan panik, kehilangan sumber pendapatan. Oke. Nah, panik sehingga dia melihat bahwa satu-satunya pendapatan itu dari iklan kan, sehingga dia bikin clickbait, orang supaya baca, bikin judul yang aneh-aneh gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa media di Indonesia itu belum memahami transformasi digital jurnalisme. Kalau memahami kan dia tidak sekadar pindah media dari konvensional ke digital, tapi dia membentuk ekosistem seperti tadi, dari data yang setiap web pasti ada Google Analytics-nya, datanya dibedah, di situ kan bisa jadi bisnis ya. Kalau dikatakan bahwa data itu sekarang new oil gitu, adalah minyak new oil gitu ya, yang harusnya bisa ditambang. Bayangkan misalkan di Google Analytics kita bisa tahu sih pembaca kita itu bacanya pakai HP apa, tipe apa, jenis usianya seperti apa, kemudian psikografinya seperti apa gitu. Itu kan tinggal dibikin perencanaan bisnis. Kedua seperti tadi NFT gitu kan. Nah, yang lain-lain, saya ingat sebetulnya ya, koran-koran itu dulu kan kuat di iklan mini. Kenapa nggak dibikin e-commerce? Kan kalah oleh Bukalapak, oleh Tokopedia. Jadi media itu tertinggal dalam membentuk ekosistem, padahal sebetulnya dia modalnya punya. Gitu ya, ada arsip, ada iklan mini yang bisa dijadikan e-commerce. Ada modal sosial ya, gitu. Koran-koran lokal punya modal sosial di mana masyarakat sangat menaruh kepercayaan gitu. Nah, sebetulnya kalau ini dikelola, maka sebetulnya nggak usah panik gitu. Media itu nggak akan kehilangan pendapatan, justru model bisnisnya tidak terbatas. Monetisasinya tidak terbatas, bukan cuma sekadar iklan atau dari subscriber. Nah, kalau misalnya dari ekosistem bisnis ini uangnya banyak, maka uang itu bisa kita gunakan untuk membiayai jurnalisme itu. Ya, nah itu di satu sisi. Di sisi lain juga sekarang gini Pak Budi, kan melihat sajian informasi yang disampaikan oleh sejumlah atau mungkin banyak juga media-media online, itu singgungan dengan konflik hukum ini sangat tinggi Pak Budi. Iya. Ya, itu saya salah satu ahli pers, Dewan Pers, juga mengamati hal itu. Artinya kebebasan dalam tanda kutip ya yang sekarang terjadi itu sebenarnya berkonsekuensi hukum juga sangat tinggi. Cek Pak Budi, kumaha tah mensikapi hal ini? Ya beginilah, artinya kalau kita lihat bahwa saya lupa ya, Panton di apa ya, ada yang mengatakan netizen Indonesia itu paling brutal gitu ya. Oh iya, di berbagai survei. Hasil penelitian. Hasil penelitian ya.
netizen Microsoft kalau nggak salah ya. Microsoft Ah, ya. Microsoft. Nah, Kemudian diserbu Microsoftnya. oh, Microsoft diserbu kan. Nah, kelakuan netizen kita itu disebut paling brutal. Nah, artinya kan sebetulnya apa? Literasi yang kurang gitu loh. Artinya jangan apa, kebanyakan smartphone itu dipegang oleh stupid people gitu kan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang ini hal yang baru. Kalau saya sih berharap bahwa kode etik jurnalistik yang punya media mainstream itu kenapa nggak kita tawarkan kepada publik gitu. Ya, gitu, nggak kita tawarkan kepada publik bahwa kami di media mainstream itu punya kode etik loh gitu. Punya hukum persnya begini, kode etiknya begini, antara lain misalkan tidak menampilkan foto anak-anak yang korban kekerasan seksual, apalagi tidak menampilkan gambar berdarah-darah gitu kan. Masyarakat belum tahu, belum terdidik gitu, sehingga kenapa tidak gitu ya, saya nggak tahu apakah ini urusannya Dewan Pers atau pers lokal, tapi paling tidak menurut saya media lokal juga punya kewajiban untuk memperkenalkan kode etik ini karena masyarakat. Karena si netizen, kata Pak Budi tadi, sudah bertindak sebagai jurnalis, sebagai reporter lah ya. Iya. Kalau jurnalis mungkin tahapannya lebih tinggi. Citizen journalism artinya jurnalisme masyarakat gitu kan. Artinya si masyarakat itu sudah berpraktek sebagai jurnalis. Iya. Nah, persoalannya itu tadi menarik juga. Kan selama ini kode etik jurnalistik, juga kode etik lain kan hanya berlaku di lingkup profesi tertentu. Iya. Nah, tapi sekarang pihak-pihak yang lain juga, ini contohnya di dunia pers, pihak-pihak lain juga melaksanakan profesi itu, tapi tidak terikat oleh kode etik jurnalistik. Kumaha Pak? Iya, sama sebetulnya. Ini kan pertanyaan saya, siapa yang harus mendidik mereka? Gitu. Pak Kominfo atau apa, kan belum ada ya. Hanya himbauan aja, jangan hoax, hati-hati, jempolmu dan sebagainya. Itu belum cukup. Nah, itu harus ada pelatihan. Salah satu contoh yang baik menurut saya adalah PRFM. PRFM itu punya klub namanya Netizen PRFM. Nah, ya, PRFM menerima foto, menerima berita, tapi dibikin komunitasnya, dan PRFM melakukan pelatihan kepada netizen ini. Nah, di situ kode etik dilatihkan sehingga gambar-gambar, foto-foto yang masuk ke PRFM sesuai 5W1H-nya jelas, soal etikanya jelas, gitu, sehingga netizen sebagai komunitas PRFM juga mendapatkan benefit pelatihan gitu. Jadi dia tahu mana gambar yang bagus dan tidak bagus, gambar yang baik dan tidak baik. Nah, ini menarik nih. Mudah-mudahan ada pihak Dewan Pers yang mengetahui kita punya kode etik jurnalistik, dan bagaimana kode etik jurnalistik itu tidak hanya dipahami oleh internal jurnalis wartawan, tapi juga publik bisa mengetahui. Sehingga tadi kata Pak Budi, ketika publik melaksanakan tugas-tugas jurnalistik dalam tanda kutip, si kode etik itu minimal dipahami lah ya, sehingga tidak tadi terjadi misleading dalam penyajian informasinya. Makanya saya usul kepada Dewan Pers, satu juga agar mendorong supaya kode etik jurnalistik ini juga dianut oleh komunitas-komunitas literasi gitu, kayak tadi komunitas PRFM. Ini harus benefitnya apa? Nah, selama ini kan Dewan Pers membela media mainstream ya, yang sudah terverifikasi, wartawan sudah kompeten. Dibelanya pakai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Dibela demi kebebasan pers ya. Sebaiknya nanti sebetulnya Dewan Pers juga menurunkan kode etik ini kepada kelompok literasi masyarakat, kelompok-kelompok yang jelas lah, kayak kelompok netizen PRFM. Nanti kalau mereka menjadi masalah, Dewan Pers bisa melindunginya juga gitu. Bukan soal kebebasan pers, tapi kebebasan berekspresi gitu. Terus saya sih, mari kita tegakkan kode etik itu juga buat masyarakat, buat netizen.